Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, silakan untuk tim terlebih dahulu boleh duduk dulu ya. Terima kasih untuk pelayanannya pada siang ini ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang secara khusus mengajak kita untuk merendahkan diri kita seperti Kristus, merendahkan hati seperti Kristus. Mungkin kita berpikir, aduh ini pembahasan yang sangat klise. Saya sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, ini adalah topik yang dari sekolah minggu sudah diajarkan. Tapi saya selalu percaya, firman Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang klise. Karena firman itu sendiri adalah sesuatu yang hidup, yang akan terus berbicara kepada kita, yang membuat hati dan pikiran kita terus ditransformasi oleh Kristus. Karena itu, mari kita mulai pembahasan kita pada hari ini dengan berdoa kepadanya, memohon pemimpinan Tuhan atas setiap kita. Mari kita berdoa di hadapannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Maka kami mohon di tengah kondisi kami yang berbeda-beda, mungkin hati dan pikiran kami masih belum terlalu fokus pada saat ini. Kami mohon Tuhan yang bantu, Tuhan yang pimpin, agar kami boleh fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, dan agar kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu yang mencintai Engkau dan yang sudah ditebus oleh Engkau. Tuhan yang pimpin dan sertai dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka dan kita baca Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Filipi 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara silakan baca ayat 6, dan begitu seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-11. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan dulu ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara ayat 6. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada kita kepada salah satu pemain legenda di NBA yang bernama Tim Duncan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara suka dengan basket, lalu Bapak Ibu Saudara suka mengikuti basket dari zaman dulu, maka wajah dan nama orang ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Tim Duncan ini adalah salah satu pemain NBA terhebat yang pernah main di NBA. Bahkan saking hebatnya, dia diberikan nominasi urutan ke-9 dari orang-orang terhebat yang pernah main di sepanjang sejarah NBA. Jadi waktu itu ketika NBA berumur 75 tahun, NBA punya inisiatif. Dia bikin acara besar dengan mengumpulkan 75 pemain basket terhebat di sepanjang sejarah NBA. Dan bayangkan dari 75 orang yang hebat-hebat ini, ternyata Tim Duncan itu dapat urutan ke-9. Itu bukan achievement yang kecil, itu achievement yang luar biasa. Tapi ternyata Tim Duncan bukan hanya dikenal sebagai orang yang skillful dalam bermain basket, tapi dia juga dikenal sebagai seorang pemain basket yang sangat humble. Dia sungguh sangat humble. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara untuk kita mengerti kenapa akhirnya orang-orang melihat Tim Duncan sebagai pemain NBA yang humble, kita harus tahu dulu ternyata ada satu budaya yang suka dilakukan di dalam NBA itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara di NBA ada satu budaya di mana para pemain basket itu kalau mereka datang ke arena basket,
mereka itu datang dengan gaya pakaian yang sangat trendy. Mulai dari yang bisa dilihat dengan mata tuh cukup enak sampai yang bikin sakit mata, begitu ya. Mulai dari pakaian yang kelihatannya logis, enak gitu ya, cocok dengan seorang pria, sampai yang pakaiannya itu agak nyentrik yang udah gak sesuai dengan seorang pria, begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, memang ini budayanya. Jadi ketika mereka akan datang ke arena basket sebelum bermain basket tanding, mereka akan pakai pakaian yang trendy dengan tujuan buat apa? Satu, mereka pengen menunjukkan kekayaan mereka. Karena ini pakaian-pakaian yang mereka pakai, itu adalah pakaian yang limited edition. Yang artinya nggak semua orang bisa dapat. Jadi harganya itu selangit. Jadi kalau mereka bisa dapat, mereka pakai, Bapak Ibu Saudara bisa tahu itu kekayaan mereka sebesar apa. Dan yang kedua, biar apa? Eksis. Mereka pengen eksis di media sosial. Mungkin tujuannya bukan buat terkenal dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang kontroversial. Misalnya ada cowok yang pakaiannya kita lihat ya, ada yang atasnya bagus kayak cowok, bawahnya mulai rock, begitu. Mungkin kita mikir kenapa dia pakai itu, tapi orang-orang bakal ingat, oh ini kan pemain yang waktu itu tuh, yang pakai pakaian yang nyentrik itu. Kita jadi ingat, kenapa? Karena pakaiannya mereka nyentrik. Nah Bapak Ibu Saudara, ada tujuan seperti itu kenapa mereka akhirnya pakai outfit seperti ini. Tapi beda dengan Tim Duncan, Bapak Ibu Saudara, beda sekali. Tim Duncan ketika datang ke arena, dia pakai pakaiannya itu sederhana. Pakaian yang bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak perlu jadi jutawan, gak perlu jadi konglomerat, gak perlu. Ini pakaian yang bisa dibeli dan dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Oh jangan-jangan Tim Duncan miskin kali. Enggak Bapak Ibu Saudara, Tim Duncan enggak miskin. Bapak Ibu Saudara mau tahu, Tim Duncan itu pada 2012 sampai 2014, dia punya salary, dia punya penghasilan itu mencapai 30.361.446 US dollar. Bukan rupiah, US dollar. Oke? Dan di tahun 2014, mata uang US dollar, 1 US dollar, kalau mau dikerupiahin, kita convert, itu sebesar 12.440 rupiah. Coba ya Bapak Saudara ya, kita hitung kira-kira, itu kasarnya kurang lebih penghasilan salary-nya Tim Duncan, kalau di-convert kepada rupiah, maka itu bisa sebesar 377 miliar rupiah. Apakah dia kurang uang untuk beli pakaian yang terkenal? Enggak, 1 miliar keluar itu kayak upil buat dia mungkin. Karena 377 miliar di tahun 2014 itu bukan uang yang kecil. Itu uang yang sangat besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah uang yang begitu banyak, dia nggak beli pakaian yang seperti itu. Dia tampil apa adanya. Mungkin dia lebih memilih, gua invest uang gua biar dapat income lebih banyak lagi. Mungkin. Tapi dia pada intinya tidak ikutan tren seperti itu. Dan itulah yang akhirnya membuat para fans NBA merasa, wah ini orang bukan cuma hebat, tapi orang ini adalah orang yang humble. Orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita membicarakan tentang kerendahan hati, kebanyakan orang-orang punya cara pandangnya itu seperti itu. Orang yang rendah hati itu harus sama seperti Tim Duncan. Orang yang tidak pamer. Orang yang hidupnya itu sederhana. Orang yang kalau melihat orang lain itu dia tidak menganggap orang lain itu lebih rendah dari dia. Atau dia tidak akan menganggap dirinya itu jauh lebih tinggi daripada orang lain. Itu adalah orang yang rendah hati. Tapi Bapak Ibu Saudara, berarti orang-orang hari ini menyimpulkan kerendahan hati itu sama seperti Merriam-Webster. Merriam-Webster memberikan satu definisi kerendahan hati itu bicaranya tentang apa? Seseorang yang terbebas dari sikap sombong dan arogan. Ini definisinya dari kerendahan hati. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Apakah benar itu kerendahan hati? Tidak bersikap sombong, tidak bersikap arogan. Itukah kerendahan hati? Apakah kerendahan hati akhirnya sesimpel itu? Sederhana itu, sesederhana itu. Bapak Ibu Saudara, saya khawatir kalau definisi kerendahan hati seperti ini, kita nggak akan melihat Yesus itu sebagai pribadi yang rendah hati. Beneran. Contohnya apa? Saya kasih contoh. Di Yohanes 14 ayat 6 sampai 7.
Yesus sendiri ngomong, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Coba baca ayat ini, jangan dari cara pandang orang ketiga yang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Jangan. Coba baca ayat tadi dengan cara pandang orang pertama yang tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah. Impresi apa yang akan kita dapatkan ketika kita mendengar perkataan Yesus tadi? Kalau kita melihat perkataan dia dari cara pandang orang pertama yang tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah. Apakah kita akan mengatakan Yesus rendah hati? Manusia biasa loh ngomong, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bisa kita bilang, dia orang rendah hati. Kita akan mengatakan, ini orang arogan banget ya, sombong banget. Coba ya Bapak Saudara bayangkan ya, kalau saya lagi khotbah nih sekarang begitu ya. Salah satu jemaat bangkit berdiri dari bangkunya, dia lari ke atas sini, dia geser saya terus dia bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Apa respon Bapak Ibu Saudara? Apa? Ketahuin kan? Orang gila. Ngaco nih orang, gitu kan? Agak konslet dikit. Mana mungkin sih orang kayak begitu bisa jadi jalan dan kebenaran dan hidup. Ini mah orang sombong. Jadi kata rendah hati itu pasti gak kepikir. Bisa jadi gak Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Yesus mendengar perkataan Yesus seperti itu, ya murid-murid Yesus pikirkan adalah, kok Yesus rabi besar, guru agung, tapi kok agak sombong ya orangnya ya. Bisa jadi gak? Mungkin bisa jadi. Karena mereka belum mengerti bahwa Yesus adalah Allah. Apalagi kalau kita pikir ya, kesombongan itu kan tidak selalu sifatnya itu dibungkus dengan kesombongan. Bisa nggak orang sombong, tapi dia membungkusnya dengan sikap tidak sombong dan tidak arogan? Bisa nggak? Bisa dong, betul kan? Bisa orang seperti itu. Makanya ada satu istilah yang kita kenal, namanya merendah untuk meroket. Betul? Merendah untuk meroket. Saya punya pengalaman itu soalnya. Jadi ketika satu hari di sebuah gereja yang saya pernah layani, tidak perlu tahu di mana dan gereja apa, begitu ya. Saya hang out, saya nongkrong dengan seorang aktivis gereja. Saya ngobrol dengan aktivis gereja itu, begitu ya. Kita lagi ngopi, ngobrol bersama, ketawa bersama. Di tengah conversation itu, orang itu ngomong kepada saya, "Lewi, datang ya ke rumah gua. Kita main ke rumah gua, kita ngobrol aja di rumah gua. Tapi sorry ya, rumah gua sederhana, nggak yang gimana-gimana." Bapak Saudara kan kita ya kalau sebagai orang yang diajak untuk hangout segala macam, mana mungkin sih kita pedulin tempat. Yang penting kan apa? Kita bisa ngobrol sama dia. Yang penting kita bisa berelasi. Mau rumah lu gede, mau rumah lu kecil pun nggak masalah. Karena yang paling penting adalah relasinya itu, momennya itu. Nah Bapak Ibu Saudara singkat cerita saya atur waktu, saya bilang kepada dia, "Gue bisa datang nih ke rumah lu lagi available gak?" "Iya, gue lagi available." Jemput saya di gereja, antar saya terus ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara sampai di rumahnya, itu kata sederhana, gak cocok untuk menggambarkan rumahnya. Rumahnya itu dari luar aja, itu luas banget. Kurang lebih kalau gedung seberang, setengahnya. Luasnya seperti itu, bertingkat gede. Saya masuk ke dalam, lebih terkejut lagi. Ada apa? Di dalam rumah ada lift. Ada lift. Bapak Ibu Saudara, sorry saya yang norak kali ya. Saya gak tahu perkembangan desain rumah hari ini kayak gimana. Tapi yang saya tahu, umumnya tidak ada lift di dalam rumah. Jadi ketika saya datang, saya lihat ada lift, saya kaget. Karena lift itu hanya ditemukan biasanya di mana? Kalau tidak di gedung kantor, di mall. Selesai. Ini di dalam rumah. Dan saya kayak, ada lift di dalam rumah? Seumur hidup saya, baru cuma sekali itu saya ngelihat kayak begitu. Tujuan saya ngomong ini, cerita ini, bukan untuk bilang cari orangnya, itu orang sombong, jangan deketin. Enggak. Tapi tujuan saya sharing ini adalah memperlihatkan realita di lapangan. Ada orang-orang yang memang pada dasarnya
menunjukkan kesombongannya, tapi tidak selalu di dalam bentuk arogan atau sombong. Ada juga yang dibungkus dengan sikap tidak arogan dan tidak sombong, padahal at the core itu adalah orang-orang yang sombong. In fact, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca surat Kolose, Paulus itu pernah mencatat, memperingatkan jemaat di Kolose. Hati-hati dengan orang-orang yang menunjukkan kerendahan hati. Kenapa? Karena tidak semua orang yang menunjukkan kerendahan hati pada saat itu adalah orang-orang yang benar-benar rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang menutup ego mereka, orang-orang yang menutup pride mereka dengan kerendahan hati. Dan biasanya yang melakukan itu siapa? Para pemuka agama atau para pengajar Injil yang palsu. Mereka menunjukkan kerendahan hati, tapi sebenarnya tidak rendah hati. Karena itu saya pikir begini ya, berbahaya sekali kalau pada akhirnya kita menyimpulkan, oh kerendah hati itu orang yang terbebas dari sikap sombong dan terbebas dari sikap arogan. Padahal tidak seperti itu. Kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus itu jauh lebih indah, jauh lebih meaningful. Dan Paulus itu sudah menunjukkannya di dalam pembacaan kita tadi, di dalam Filipi. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita baca, Paulus itu kan sangat mendorong jemaat Filipi untuk ayo rendahkan hatimu kepada satu sama lain. Itu kelihatan di mana? Di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus mendorong jemaat di Filipi harus merendahkan hati mereka? Sementara kalau kita lihat track record dari penggalian para teolog untuk menggali kondisi jemaat Filipi pada saat itu, mereka itu tidak pernah punya isu yang namanya kesombongan. Gak pernah. Mereka itu adalah in fact orang-orang yang setia sama Tuhan, bahkan mereka adalah orang-orang yang support dana pelayanannya si Paulus. Jadi kata sombong itu gak mungkin ada untuk menggambarkan jemaat di Filipi. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Paulus mendorong jemaat Filipi untuk merendahkan hati? Ini gak make sense. Kalau kita yang jadi Paulus, kita akan tulis surat merendahkan hati. Itu kepada siapa? Kepada orang yang punya isu kesombongan. Betul? Betul kan? Tapi kenapa sekarang Paulus menuliskannya kepada orang-orang yang tidak punya isu kesombongan? Ternyata Bapak Ibu Saudara ada dua alasan. Jadi alasannya yang pertama, Paulus itu ingin mereka bisa bertahan di dalam penderitaan. Jangan lupa jemaat di Filipi pada saat itu di bawah penderitaan, di bawah tekanan. Karena ada di bawah penderitaan dan tekanan, maka penting sekali bagi mereka punya yang namanya unity, kesatuan. Dan kesatuan itu bisa dipelihara dengan cara apa? Dengan merendahkan hati antara satu sama dengan yang lain. Jadi sikap merendahkan hati itu adalah sikap yang krusial. Itu adalah kunci mereka untuk bisa bertahan di bawah penderitaan, di bawah kesusahan yang ada pada saat itu. Tapi apakah cuma sebatas itu Bapak Ibu Saudara alasan kenapa Paulus mendorong jemaat Filipi untuk merendahkan hati mereka? Tidak. Karena ada alasan yang berikutnya yang jauh lebih penting, yang jauh lebih teologis. Karena Paulus ingin menyadarkan kepada jemaat di Filipi bahwa merendahkan hati itu adalah sebuah kerendahan hati itu adalah respons mereka terhadap anugerah keselamatan daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30, Paulus itu mendorong jemaat Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil. Karena mereka sudah diselamatkan oleh Injil itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kan hidup mereka sudah bukan milik mereka lagi nih. Hidup mereka adalah milik Kristus. Berarti ketika hidup mereka milik Kristus, hidup mereka harus berpadanan dengan Injil. Nah, salah satu caranya bagaimana? Mereka harus melakukan kerendahan hati yang dilakukan juga oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang pada akhirnya kita bisa bilang yang membedakan antara kerendahan hati yang diajarkan oleh Yesus dengan kerendahan hati yang diajarkan dari pengajaran yang lain. Karena kerendahan hati yang kita miliki sekarang sebagai orang percaya, itu sebenarnya kerendahan hati yang lahir dari rasa syukur kita kepada Tuhan.
Sebenarnya goalnya daripada kerendahan hati kita itu adalah untuk mencintai Tuhan. Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu goalnya. Bukan yang lain, bukan untuk keuntungan pribadi atau hal-hal lainnya. Saya suka sedih ya ketika mendengar beberapa pengajar di dalam kekristenan itu selalu mengatakan begini, kita merendahkan hati untuk ditinggikan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara sering mendengar pengajaran seperti itu? Beberapa kali mungkin di YouTube atau di mana, ada orang-orang mengatakan, yuk kita rendahkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kamu merendahkan hatimu, kamu akan ditinggikan. Sama seperti Yesus yang merendahkan hatinya, sekarang dia ditinggikan oleh Bapa. Jadi ini bagi saya, ini bukan kerendahan hati. Tapi ini adalah sebuah pride, arogan. Tapi dibungkusnya dengan apa? Kerendahan hati. Jadi goalnya buat meninggikan diri. Ngapain kamu merendahkan hati? Iya, saya pengen ditinggikan juga. Sama seperti Yesus juga ditinggikan. Itu salah sekali Bapak Saudara. Akhirnya apa? Kita nggak beda jauh daripada murid kan? Masih ingat Bapak Saudara dengan kisah para murid? Yang mereka bertengkar, berdebat soal apa? Siapa yang paling tinggi di antara kita hari ini? Itu yang terjadi. Dan kita bakal jatuhnya tidak jauh dari mereka kalau kita merendahkan hati dengan tujuan untuk ditinggikan seperti Yesus. Dan Paulus pun juga setuju, secara tidak langsung Paulus patahkan konsep itu. Dengan cara apa? Di ayat 5-7, Paulus itu menghadirkan yang namanya mindset Kristus tentang kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, Paulus itu memberikan penjelasan teologisnya itu di dalam ayat 6 sampai dengan 7. Saya bacakan ayat 6 sampai 7 ya. Paulus mencatat seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat ini penting banget. Kalau kita sebagai orang Kristen, begitu ya, kita harus memegang ayat ini untuk mengerti bahwa ini adalah salah satu doktrin primer yang dipegang oleh kita sebagai orang percaya. Tapi sayangnya begini, banyak orang menafsirkannya itu keliru. Mereka sampai ada yang mengatakan begini, oh Yesus itu saking mengasihi ciptaannya, maka dia menanggalkan keilahiannya, lalu dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Sekilas itu kelihatannya benar. Tapi Bapak Ibu Saudara itu sesat, keliru. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menanggalkan keilahiannya. Dia tetap 100% Allah. Dia juga 100% manusia. Jadi kalau sampai dikatakan dia menanggalkan keilahiannya, itu bisa jatuh kepada pengajaran yang sesat. Tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau begitu maksudnya apa deh Lause Lewi itu ayat 6-7. Maksudnya begini, saya pikir ini dirangkumkan dengan baik oleh seorang teolog bernama Dennis Johnson. Dia tulis satu buku commentary, Reform Expository Commentary, yang membahas secara khusus tentang surat Filipi. Dia tuliskan begini, Christ did not view or use his equality with God the Father as a pretext for self-serving or a platform from which to achieve his own interest. Kristus tidak memandang atau menggunakan kesetaraannya dengan Allah Bapa sebagai sebuah motif untuk melayani dirinya sendiri atau sebuah landasan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Dan ini senada bukan dengan Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 mengatakan apa? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan apa? Untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang percaya. Bapak Saudara, inilah mindset kerendahan hati yang dimiliki oleh Kristus. Jadi kerendahan hatinya itu bukan kayak Merriam-Webster yang ngomongnya, oh kalau rendah hati itu apa? Tidak sombong dan tidak arogan. Itu cetek. Kalau menurut Yesus itu jauh lebih dalam. Justru kerendahan hati itu ditunjukkan dengan cara apa? Yesus sang pencipta
Yesus pribadi yang seharusnya itu dilayani, sekarang justru dia datang ke dalam dunia, dia mengambil rupa sebagai manusia, dia hidup di tengah-tengah ciptaannya, dia merasakan pergumulannya untuk digoda oleh dosa dan lain sebagainya, dia menjalankan itu semua justru untuk melayani orang-orang yang ungrateful seperti kita. Itu kerendahan hati pada Kristus. Makanya puncaknya kerendahan hati Kristus itu ditunjukkan di mana? Di peristiwa penyalipannya Yesus. Karena di peristiwa penyalipannya Yesus kita bisa melihat bahwa dia merendahkan hatinya, dia terus menjalankan panggilan daripada Bapa dan dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan setiap kita. Orang-orang yang bebal, orang-orang yang terlebih dahulu mengkhianati dia. Sama seperti saya juga. Bapak Saudara jangan lupa, Yesus itu tidak pernah punya hutang budi kepada kita. Dia punya hak untuk menghabisi kita, melenyapkan kita, dan dia buat ciptaan yang baru. Dia punya hak itu. Punya hak. Bahkan ketika dia datang ke dalam dunia ini, kalau dia bilang kepada orang-orang pada saat itu, gue gak mau melayani kalian, kalian yang harus melayani gue. Punya hak gak? Punya. Tapi yang Yesus lakukan tidak seperti itu. Dia merendahkan hatinya. Raja segala raja. Pencipta kita, bayangin pencipta kita. Dia rela melayani murid-muridnya. Bahkan lambangnya kalau Bapak sudah lihat dari tadi, itu adalah Yesus membasuh kaki muridnya. Itu kerendahan hati yang luar biasa. Kita tahu kan kalau zaman dulu membasuh kaki itu adalah pekerjaan yang paling hina pada zaman itu. Hanya budak yang melakukan itu. Tapi Yesus mau melakukan itu bagi murid-muridnya. Dia bukan budak loh, dia adalah pencipta kita. Karena itu saya lebih setuju, kerendahan hati itu bukan tidak sombong, tidak arogan. Tapi lebih setuju kepada pemahamannya Gavin Ortlund. Dia tulis satu buku dan dia katakan, apa sih kerendahan hati itu? Kerendahan hati itu adalah self-forgetfulness leading to joy. Bapak Ibu Saudara, self-forgetfulness ini jangan disalahpahami. Banyak orang berpikir self-forgetfulness itu berarti kita nggak take care diri kita. Kita nggak perhatiin diri kita lagi. Kita cuma perhatiin orang doang. Itu kerendahan hati. Salah. Self-forgetfulness itu artinya lebih mengarah kepada perkataannya Timothy Keller. It's not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi. Timothy Keller bilang begini, it's not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Berbeda sekali maknanya. Dan joy yang dimaksud di sini, itu bukan hanya tertuju kepada orang-orang yang menjadi target sikap rendah hati kita. Enggak. Tapi joy itu juga bisa dirasakan oleh kita yang melakukan kerendahan hati itu. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita perlu bertanya sekarang kepada diri kita. Apakah mindset kerendahan hati seperti ini sudah ada di dalam hidup kita atau belum? Atau jangan-jangan sampai hari ini kita berpikir kalau kita rendah hati, udahlah cukup, saya tidak sombong, saya tidak arogan. Cukup itu kerendahan hati, sudah sesuai dengan firman Tuhan. Atau justru lebih dalam di mana kita sampai kepada makna self-forgetfulness. In order apa? In order to bring joy from Christ to everyone around us and to ourselves. Sudah sampai ke tahap itu belum kerendahan hati kita? Bapak Ibu Saudara, saya sadar ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mungkin pas kita dengar begini ya, pride kita tuh gelisah. Kita bilang, merendahkan hati kayak begitu, lu suruh gue self-forgetfulness kepada suami gue yang setiap hari nge-abuse gue di rumah. Yang tiap hari pinter sandiwara di depan orang, tapi di rumah kelihatan setannya, tanduknya. Gue harus self-forgetfulness kepada orang kayak begini. Atau mungkin sebagai suami, gue harus self-forgetfulness gimana lagi kepada istri gue. Istri gue hanya pentingin diri sendiri. Gue kerja susah-susah, uangnya dipakai secara sembarangan. Cuma buat pentingin diri dia sendiri. Begitu gue ada kebutuhan, dia tidak mau peduliin gue. Self-forgetfulness dari mana kalau harus kayak begini? Atau kita harus berhadapan dengan bos kita yang toksik di tempat kerja. Capek,
Berkali-kali coba sabar, berkali-kali coba rendahin hati. Tapi bos ini gak ngerti juga. Bos ini malah makin jadi, kagak ada perubahan. Haruskah gue terus self-forgetfulness kepada orang seperti ini? Pride kita tergelitik, pride kita gelisah. Karena kalau kita self-forgetfulness kepada orang yang kita kasihi, yang gampang untuk dikasihi, kita akan gampang untuk melakukan itu. Tapi begitu targetnya adalah orang yang sulit untuk kita kasihi, mungkin orang yang pernah menyakiti kita, mungkin bos kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin pasangan kita yang sekarang sudah mulai berubah yang menjadi lebih egois dan lain sebagainya. Itu menjadi sulit. Tapi Bapak Ibu Saudara, jalankan itu semua karena in the end Tuhan berjanji ada joy yang memenuhi hatimu, yang memenuhi pikiranmu, termasuk orang yang menjadi target sikap rendah hatimu. Saya bisa ngomong ini, kenapa? Bukan karena saya hamba Tuhan, tapi karena saya banyak belajar untuk melakukan ini. Siapa target rendah hati saya? Istri saya. Saya cerita sedikit. Saya dan istri saya itu adalah orang-orang yang sama-sama keras. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau ada perselisihan apa yang akan terjadi? Kita gentek-gentekan. Apa tuh gentek-gentekan? Ada yang ngerti Bapak Ibu Saudara atau cuma saya yang ngerti? Kita gentek-gentekan, kita saling keras, kita adu. Kita bilang, saya yang benar, lu yang salah, lu yang harus minta maaf. Istri saya juga begitu. Saya yang benar, kamu yang salah, kamu yang harusnya minta maaf. Susah tuh, sama-sama keras, Bapak Ibu Saudara. Tapi biasanya, puji Tuhannya, setiap malam sebelum kita tidur, kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Tapi Bapak Saudara pernah satu kali, ada satu perselisihan yang cukup intens, sampai-sampai saya benar-benar merasa pride saya sebagai seorang pria, pride saya sebagai seorang suami, rasanya diinjek sama dia. Beneran, ini bukan menjelekkan dia ya. Enggak, nanti jangan pulang lihat, suaminya digituin. Enggak, jangan ya Bapak Saudara ya. Waktu itu seperti itu, sampai pada akhirnya saya emosi berat, saya datengin istri saya konfrontasi dia, saya ngomongin dia, saya push dia, sampai istilahnya ke pojok, untuk membuat dia sadar, lu salah, lu injek gua, lu yang harus minta maaf, gua gak peduli. Bapak Saudara, apa yang dilakukan oleh istri saya bisa tebak? Gampar, enggak ya Bapak Saudara ya? Enggak kayak gitu, masa semu kayak gitu ya? Enggak kayak gitu Bapak Saudara. Apa yang dilakukan, saya nggak akan pernah lupa. Dan itu membuat saya menyesal setengah mati sampai hari ini. Dia duduk di meja makan, dia nangis. Karena saya mementingkan pride saya. Daripada mementingkan untuk merendahkan hati kepada istri saya sendiri. Saya nggak bangga menceritakan ini. Saya malu. Malu kenapa? Saya hamba Tuhan, ngajarin teologi, ngajarin Alkitab, tapi lihat di rumah, masih gagal untuk merendahkan hati kepada istri saya sendiri. Malu sekali. Bapak Ibu Saudara, tapi setelah saya merendahkan hati dengan cara apa? Saya terdiam, saya datangin istri saya minta maaf. Di situ saya merasakan joy daripada Kristus. Ternyata kelegaan yang saya cari, itu bukan saya dapatkan ketika saya mempertahankan pride saya sebagai seorang laki-laki. Tapi saya mendapatkan kelegaan itu ketika saya datang kepada istri saya minta maaf, saya rekonsiliasi sama dia. Istri saya juga mendapatkan joy, bukan karena suaminya berhenti marah-marah, tapi karena suaminya yang keras, belajar untuk letting go his ego, his pride, dan belajar untuk mengasihi istrinya dengan merendahkan hati. Datang lebih dulu, mengakui kesalahan, mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berdosa, sampai-sampai menyakiti dia. Dan lebih penting lagi Bapak Ibu Saudara, dari kejadian itu, saya makin sadar, Tuhan itu penting dalam hubungan rumah tangga kita. Kalau nggak ada Tuhan, mau jadi apa hubungan rumah tangga kita?
Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukurnya hari ini istri saya nggak nangis lagi waktu pimpin pujian. Terakhir kali saya lagi pelayanan di tempat luar, dapat telepon. Catherine lagi nangis. Panik saya, ada apa? Pulang ditanya. Soalnya abis apain istrinya? Bayangin kalau saya cerita ini, istri saya nangis tadi. Pasti dibilang, baru kejadian tadi pagi kan? Ngaku lah Solewi. Pasti kayak gitu kan? Tapi puji Tuhan. Bukan puji Tuhan maksudnya dia nggak nangis, tapi puji Tuhannya adalah saya bisa belajar untuk merendahkan hati kepada istri saya pun juga belajar merendahkan hati. Bapak Saudara, saya tahu nggak gampang, saya tahu. Apalagi khususnya untuk para pria yang sifatnya kolerik, pride kita tinggi, kita menganggap diri kita pemimpin, susah untuk merendahkan hati. Tapi Bapak Saudara, justru ketika kita merendahkan hati, ketika kita self-forgetfulness, untuk bring joy kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Disitulah kita baru merasakan ada satu kepenuhan yang diberikan oleh Yesus. Maukah Bapak Ibu Saudara juga sama-sama merendahkan hati seperti Kristus? Saya ingin menutup dengan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara bisa bawa pulang. Silakan diskusikan dengan orang-orang terdekat Bapak Ibu Saudara, agar firman Tuhan ini bukan hanya berhenti di sini, tapi bisa dirunungkan terus. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, menurut Friedrich Nietzsche, sikap rendah hati yang dipegang oleh kaum konservatif itu adalah sebuah kelemahan. Yang artinya yang kita pegang hari ini, yang kita percaya ini, yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sikap ini membuat seseorang itu sulit untuk mengejar greatness and power di dalam hidup ini. Karena memang Nietzsche itu sangat menekankan tentang greatness and power. Apakah kita setuju dengan pendapat ini? Kalau iya kenapa, tapi kalau tidak kenapa? Coba diskusikan agar bisa bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berharga dalam hidup kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, hanya 2 pertanyaan, tenang saja. Banyak orang Kristen mengetahui bahwa mereka membutuhkan kerendahan hati, tetapi tidak pernah melihat kerendahan hati itu sebagai sesuatu yang fun atau enjoyable. Ini adalah kalimat yang saya kutip dari Gavin Outland tadi, karena dia buat satu buku tentang humility. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang itu tidak bisa melihat kerendahan hati itu sebagai sesuatu yang fun atau enjoyable, padahal orang Kristen sadar kita butuh yang namanya kerendahan hati. Coba diskusikan bersama dengan orang-orang terdekat kita, begitu ya, sehabis pulang dari tempat ini. Jadi kalau nanti makan siang bareng di luar sana, jangan ngomongin yang lain, coba ngomongin dulu ini, firman Tuhan, gitu ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, akhir kata saya ingin mengatakan bahwa ketika kita merenungkan tentang merendahkan hati seperti Kristus, ingatlah bahwa ini bukan ajakan sekedar untuk tidak sombong, tidak arogan, tidak secetek itu. Merendahkan hati seperti Kristus itu berbicara tentang thinking of myself less agar kita bisa bring joy di dalam Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita. Semoga Tuhan yang memimpin kita semua untuk bertumbuh di dalamnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan satu kesempatan di mana kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami masih bergumul dalam merendahkan hati kami seperti Kristus yang merendahkan hatinya. Maka Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, biarlah kami boleh merendahkan hati, mempunyai sikap self-forgetfulness in order to bring joy from Christ to us and to others. Biarlah kami menyadari bahwa kasih yang kami tunjukkan kepada Tuhan seharusnya juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk kegiatan selanjutnya. Tuhan yang menolong dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada